Jadi di sini saya ingin mencoba merekam rekaman game yang saya mainkan di iPad ini. Nanti saya hubungkan ke komputer seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di Hen Saitama Channel Lora. Oke teman-teman semua, di video ini mungkin kontennya akan sedikit berbeda teman-teman ya. Karena ini adalah pertama kalinya saya akan membahas tentang PC di konten ini. Dan di video kali ini saya hanya ingin sharing pengalaman bagaimana rasanya merakit PC dengan modal 500 ribuan saja. Oke, jadi di sini mungkin saya hanya cerita-cerita santai aja ya teman-teman. Jadi saya itu mempunyai PC di gudang ya teman-teman. Itu zaman purbakala ya. Itu PC sudah rusak total ya, semua komponen-komponennya rusak semuanya. Nah, dan perkiraan yang bisa dipakai itu cuma casingnya aja teman-teman ya, dan itu penampakan casingnya pun juga busuk teman-teman ya, hancur lebur. Lalu setelah itu saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang mempunyai bakat merakit PC dengan komponen-komponen bekas yang tentunya low budget teman-teman ya. Nama teman saya itu Marlon, dia punya channel YouTube di Jangkis namanya. Jadi konten-kontennya dia itu khusus merakit PC dengan spek yang low budget dan dari komponen-komponen bekas, intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi saya mulai tertarik untuk merakit PC di Jangkis. Lalu saya tawarkan kepada si Marlon ini, saya punya modal nih 500 ribu, bisa nggak bikin PC? Dia menjawab bisa, cuman ya spek-speknya akan disesuaikan dengan budget, yaitu ya 500 ribuan tadi teman-teman. Dan seperti inilah penampakan PC saya setelah dimodifikasi oleh di Jangkis. Nah, jadi untuk video perakitan secara detail itu ada di channelnya di Jangkis. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silahkan langsung aja kunjungi channelnya di Jangkis ya teman-teman. Jadi di situ juga dijelaskan secara detail proses perakitan dan harga-harga komponen yang dipakai di PC saya ini. Oke, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Marlon atau di Jangkis ya, karena sudah mempercantik tampilan komputer saya. Thank you banget. Dengan budget yang minim, saya tidak berekspektasi mendapatkan komputer yang seperti ini ya. Well, ini terlihat ya cukup keren menurut saya ya teman-teman. Jadi di sini tujuan saya membuat komputer itu bukan untuk main game teman-teman ya, tapi untuk keperluan YouTube. Jadi di sini saya ingin mencoba merekam rekaman game yang saya mainkan di iPad ini. Nanti saya hubungkan ke komputer seperti itu. Dengan tujuan rekaman layar dari komputer itu hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Ya, tapi seperti yang kita tahu teman-teman ya, kebanyakan YouTuber gaming yang bermain game di handphone, mereka merekam hasil gamenya itu memakai game capture yang mungkin kalian sudah familiar dengan nama Elgato ataupun Rexus, dan ya masih banyak lagi game capture yang bisa kalian dapatkan di toko online ya. Tapi di sini saya ingin mencoba menggunakan kabel USB bawaan Apple dan alhasil bisa teman-teman ya. Nah, dan untuk tutorialnya itu akan saya bahas di next video supaya videonya tidak kepanjangan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ceritanya ke PC lagi. Nah, jadi setelah PC-nya jadi teman-teman ya, dan saya pakai, barulah muncul hasrat untuk upgrade teman-teman ya. Jadi di sini hal pertama yang saya upgrade adalah SSD. Mau buka-buka aplikasi dijamin kenceng. Nah, apalagi kalau misalnya kalian berniat merakit PC itu tujuannya untuk gaming, SSD itu kayaknya wajib menurut saya ya. Nah, di sini SSD yang saya gunakan itu bermerek WD Green berkapasitas 240 GB. Itu saya beli dengan harga kisaran 470.000 teman-teman ya. Nah, tidak cukup sampai di situ saja teman-teman ya. Setelah itu teman-teman, saya jadi suka ngeliat-ngeliat komponen-komponen bekas di toko-toko online ya, kayak di Tokopedia atau di Facebook tuh kan banyak yang jual komponen-komponen PC bekas ya. Saya menemukan prosesor Core 2 Quad Ki 8400 dengan harga 130.000. Ya udah, saya langsung sikat aja itu prosesor teman-teman. Karena ini sebelumnya itu prosesornya cuma Core 2 Duo teman-teman ya. Core 2 Duo itu cukup sebenarnya, cuman ya karena ada yang kastanya lebih tinggi dan dengan harga yang oke, masuk akal lah, jadi ya udah saya upgrade aja. Lalu sekalian saya upgrade juga fan coolernya. Jadi di sini saya menggunakan fan cooler dari Deepcool Gamma 400. Ini juga fan cooler bekas ya teman-teman. Saya dapatkan dengan harga 200.000 saja. Jadi ya supaya prosesor Core 2 Quad-nya itu
bisa bekerja dengan optimal, dengan pendingin yang sesuai juga, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi kalau di total setelah saya melakukan upgrade ini, uang yang saya keluarkan untuk PC ini jadinya kisaran 1.400.000. Tapi ya menurut saya worth it aja sih, dengan harga segitu saya bisa melakukan kebutuhan saya untuk YouTube, rekaman game disambungkan ke komputer, jadi lebih enak aja pakai SSD itu, lebih jadi prosesnya tuh lebih kencang gitu loh teman-teman. Nah, lalu apakah saya ada rencana untuk upgrade setelah ini? Itu tergantung rezeki teman-teman ya. Ya karena sekarang kan zamannya lagi susah nyari uang. Jadi ya kita juga harus pintar-pintar berhemat seperti itu teman-teman. Tapi kalau memang ya ada rezeki dari YouTube nanti, saya sih ada rencana untuk upgrade di power supply-nya ya teman-teman. Ini saya mau upgrade ke power supply yang lebih bagus lagi. Ya minimal 550 watt yang 80 plus bronze ya teman-teman. Dan merek yang saya pilih mungkin bakalan Cooler Master. Karena dari review-review di YouTube yang saya lihat itu Cooler Master tuh the best lah. Oke, jadi kesimpulan saya mengenai perakitan komputer yang satu ini, saya puas ya teman-teman, karena sesuai dengan kebutuhan saya sementara ini. Jadi buat teman-teman yang ingin merakit komputer tapi budgetnya masih mepet, ya mungkin video ini bisa menjadi bayangan buat teman-teman semua ya. Merakit PC itu sesuai dengan kebutuhan dan budget saja. Kalau mau merakit PC dengan kebutuhan gaming, ya tentu saja kalian harus mengeluarkan uang lebih untuk VGA yang lebih bagus, itu minimal di 2 GB 128 bit, dan tentu saja diimbangi dengan power supply yang mendukung ya. Dan juga sih saran saya kalau memilih VGA itu harus cocok dengan motherboardnya. Itu sih yang saya baca-baca teman-teman ya, karena tidak semua motherboard itu bisa dimasukin sembarang VGA seperti itu. Oke, jadi sekian video sharing dari saya. Jangan lupa mampir ke channelnya di Jangkis untuk informasi yang lebih detail lagi teman-teman ya. Dengan saya Hendra, saya pamit dulu and see you in the next video. Bye-bye.